Halo semua, selamat petang dan selamat bertemu lagi di dalam kebaktian jam 4 khutbah dan terima kasih karena tadi pagi bagi Anda yang sempat mengikuti khutbah secara live pada sebelah pagi itu jam 11 kita sudah melihat tajuk yaitu dunia, bagaimana kita hidup di depan Tuhan dan memilih untuk mengasihi Dia, memilih untuk meninggalkan dunia. Jadi pada petang ini kita akan mengubah haluan kita daripada dunia kepada petang ini kita akan melihat satu tajuk yaitu penatalenan, kesinambungan daripada minggu yang lalu. Minggu lalu kita lihat penatalenan dan bagaimana penatalenan itu muncul dan dapat kita lihat dalam Alkitab. Kepada Anda yang baru saja masuk, viewers, saya ingin mengucapkan selamat datang dan Anda boleh share dan boleh stay dengan page ini. Kita akan memakan masa lebih kurang 1 jam. Kalau lebih pun sedikit 1 jam karena dia bercampur dengan dengan lagu dan mungkin slideshow yang lain. Jadi saya ingin mengucapkan kepada yang baru masuk, Puan Roslyn, GTA Kaiser, Ray Sebastian. Saya hanya mengambil waktu beberapa membaca bagi Anda yang sempat memberikan komen dalam ruangan komen. Anda boleh kata happy Sabat karena sebentar lagi kita akan melihat slideshow yang kecil untuk pendek dalam bahagian ini. Puan Josephine, happy Sabat. Priscilla, Samidor, happy Sabat. Anda baru masuk dan sekali lagi untuk pengetahuan, Anda boleh scroll down di dalam laman ini dan Anda mendapati bila saya kira-kira dan saya lihat lebih kurang 30 khutbah yang sudah ada. Jadi Anda boleh lihat semula dan kongsikan dengan kawan. Oke, Bella Henry, happy Sabat dengan love sekali lagi. Ada love. Ada apa ke love kalau Melayu? Itu bentuk love. Apa? Bentuk kasih. Dan kalau yang begini poinka apa itu? Suka, like kan, suka. Deka, happy Sabat. Puan Jahulin, happy Sabat. Ini top fan kita ini, Shera. Ada juga Kuang, happy Sabat. Teruskan share karena beberapa waktu lagi saya akan mulakan penyampaian ini. Dan kepada Anda yang mau komen sementara ada penyampaian, silakan. Dan kepada Anda juga yang mungkin ada sesuatu yang mau dikongsikan, kesinambungan daripada penyampaian, silakan karena ini akan membantu banyak pendengar yang dan juga penonton yang sedang bersama dengan kita dalam live ini. Kepada Cindy, Amelia, sonong sodopon sahabat yang sanan tompina yang ai. Sonong sodopon sonong sahabat kumadia kadau harap datang sonong kod hilatian anu. Saudara Daini, Yoni, kita ada Crystal Cat, dia baru masuk. Wave, ting. Kita ada Dolinis, happy Sabat. Oke, kita ada Nisi, Halimon daripada Natai. Jadi sebentar lagi saya akan ambil waktu 2 menit untuk membaca komen Anda dan kita berinteraksi secara live. Untuk pengetahuan semua, live ini dilakukan secara langsung di gereja, di pejabat kecil gereja SD Manggatal, pejabat pendeta. Jadi kepada Anda yang mungkin belum pernah pergi ke gereja SD Manggatal, Anda boleh, kalau bila buka sudah gereja ini, boleh risik-risik lah apakah boleh sisip-sisip masuk pergi ke gereja Manggatal. Dan kemungkinan besar banyak gereja-gereja, bukan saja gereja SD tetapi gereja yang lain yang akan dibuka mungkin dalam minggu depan ini. Dan kita belum ada confirmation untuk gereja SD Manggatal dan kawasan Manggatal ini, kalau ada, tapi itu akan dimaklumkan. Kepada Puan Roslyn Lejamat, selamat petang dan selamat hari Sabat. Oke, kita ada Jolipa Dungin, asonong tado sabat kumadia kadau. Roslyn Liging Ros, hai sonong sabat. Sangat baik untuk melihat dan mendengar, melihat dan bersama-sama di dalam khutbah petang ini. Anda boleh terus share dan pada saat ini saya akan mula untuk memberikan ataupun berkongsi gambar
kita ada sedikit gambar karena mungkin ada yang merasakan ya balik-balik muka saya, balik-balik muka saya, tapi tidak apa, balik-balik pun oke juga Pak. Oke, kita ada Mirwana Minsin nih daripada Kota Belud. Oke, kita saya mulakan. Oke, gambar pertama ini datang daripada Pastor Severino sendiri. Saya punya bapak sendiri, jadi mereka berada di Sipitang, dia dan ibu saya berada di Sipitang di Padang Barampah. Kepada Anda yang belum pernah pergi ke sana, bolehlah bertandang di sana. Dan mungkin Sipitang terkenal dengan sate ya, sate ayam. Pagi, tengah hari, malam mungkin sate ayam juga. Oke, kita ada Lee Ashley, Adele, happy sahabat kepada Anda. Oke, yang kedua, gambar kedua daripada keluarga saudara Bonar, istrinya Elda Mailin. Happy sahabat untuk kamu. Pada ruangan komen, Carol Mike. Senang serupon sahabat. senang serupon sahabat juga. Jadi gambar ini kita ada. Oke, mereka sekeluarga sedang bersama dalam kebaktian di rumah. Anak-anak, sambil itu saya akan baca komen sedikit. Anak-anak, hai selamat petang sahabat semua. Ya, selamat petang kepada Anda. Abang saya bersama dengan istrinya, mereka berada di Kimanis Papar, dan hari ini mereka belum lagi pergi ke gereja, tetapi mereka berada di ruang terbuka, alam terbuka, tepi pantai untuk bersahabat. Kita ada top fan untuk laman ini, Redly Bunahai. Senang sahabat lagi Tain Sanan. Kita ada Puan Meloni. Selamat petang, selamat hari sahabat kepada semua. Oke, gambar yang seterusnya kita lihat keluarga Elda Holimon daripada Natai, anak-anak dan istri, dan saya lihat semua mereka lengkap kali ini. Kita ada Puan Latimah Gilan, happy sahabat juga. Gambar seterusnya gambar daripada adik saya bersama dengan anak mereka serba merah hari ini. Dengan anak kecil mereka, nama dia Ebi, happy sahabat. Kita seterusnya pergi kepada remaja-remaja yang ini datang daripada gereja Lobo, keluarga saudara Terence, keluarga Elda William. Kita ada keluarga Elda Jaibin dan Puan Sharon Gaban. Saya rasa di sana kalau saya tidak silap. Kita ada Tofen lagi. Kita ada Elda Helsi sebentar tadi. Ucapkan selamat petang, selamat hari sahabat. Kita ada Linisia Hilson. Selamat hari sahabat semua daripada Gereja SD Bandar Litat Jaya Sandakan. Terima kasih bersama-sama dalam ruangan live ini. Jadi Anda dibenarkan keluar masuk dalam live ini, dan share lah. Daripada Gereja SD Mangatal juga kami mengucapkan selamat hari sahabat kepada Gereja SD Bandar Litat Jaya. Kita teruskan dengan gambar bersama dengan Elda Helsi dan suaminya. Kita ada keluarga besar, keluarga Alajamat kalau saya tidak silap, izinkan saya. Oke, mereka selalu mengantar gambar. Kita ada keluarga Elda Merlon, ya keluarga Elda Merlon bersama dengan 1, 2 semua anak. Oh tidak, belum semua ada di sini. Oke, dalam ruangan komen kita ada Puan Lunia. Selamat petang, selamat sahabat semua. Kita ada Jules Badin, senang sahabat Kumaidi Akadau. Wih, macam rancangan live pula kan. Tidak apalah, sekali-sekala sahabat ini kita berinteraksi satu dengan yang lain. Saudari Chandra Akiu baru saja masuk. Happy sahabat. Sekarang kita berada di Lawak Mundo. Jadi keluarga saudara Bidik. Puji Tuhan, karena beberapa sahabat yang lalu dia tidak bersama dalam gambar karena dirawat di hospital, tapi sekarang ini puji Tuhan karena dia kembali ke pangkuan keluarga. Terima kasih atas doa-doa Anda yang mengikuti live ini secara langsung di laman Facebook Mangatal. Keluarga, ini keluarga yang makan bersama ini. Mereka dinatai selepas kebaktian, mereka makan bersama dan ada misup, dia bilang. misup natai. Saya belum pernah rasa lagi. Lain kali lah.
Kita ada keluarga Anagiu, mereka juga tidak lepas peluang untuk setiap Sabat bersama-sama dengan kita. Oke, yang terakhir adalah kita akan mendengar ucapan, hanya ada satu ucapan, dan ucapan ini datang dari keluarga Lajamat. Jadi kita lihat, ya kebanyakannya dari sanalah. Kita dengar, kalau boleh play lah ya. Oke, kita try lagi. Oke, sekali lagi. Yang dengar sana tadi kuat itu suara anak-anak. Saya nampak macam adik Zenit, dia kuat. Oke, demikianlah gambar-gambar yang sudah dikongsikan bersama. Sekarang ini kita akan, saya akan bawa kita untuk melihat tajuk ini, yaitu penatelanan hidup. Penatelanan, tetapi kita fokus kepada hidup rohani. Kita berdoa. Tuhan, kami akan belajar dan kami hanya bersandar pada kuasa Roh-Mu dan menuntun hati kami. Kalaulah hati kami ditegur, sekiranya hati kami diminta untuk bangun semula, atau sekiranya hati kami diminta untuk terus bertahan karena mendengar message ini, bantu kami supaya hati kami dilembutkan. Karena dengan hati yang lembut daripada-Mu, kami dapat berubah dan membangun. Terpuji nama Tuhan, kami serahkan padamu Yesus. Amin. Penatelanan hidup rohani. Kita imbas minggu lalu tentang penatelanan Alkitabiah. Kita tahu bahwa Tuhan adalah pemilik. Jadi pelajaran ini adalah ringkas. Ini juga adalah ringkas. Tuhan adalah pemilik, Dia yang telah mencipta, dan bila Dia mencipta manusia, manusia adalah pengurus, yang juga dalam kata besarnya, yang istilah yang selalu digunakan adalah penatelayan. Tapi dalam bahasa yang lebih mudah, Ia adalah pengurus. Jadi Tuhan, Dia pemilik, Dia pencipta, Dia memiliki hidup manusia, Dia yang memiliki semua yang ada dalam muka bumi ini dan seluruh dunia, dan Dia percayakan bumi ini, Dia berikan bumi ini di tangan pengurus, yaitu manusia, seperti mana yang kita telah lihat minggu yang lalu. Oke, kita lihat penatelanan Alkitabiah. Baik, penatelanan adalah, kita imbas lagi apa yang sudah kita sentuh pada minggu yang lalu. Penatelanan adalah gaya hidup seseorang yang menerima Kristus sebagai Tuhan, bekerja, berkongsi bersama Allah, dan menjadi agennya dalam mengurus urusannya di dalam dunia ini. Jadi banyak yang mendakwa bahwa Tuhan tidak lagi mengambil tahu tentang bumi ini. Tapi daripada Alkitab kita tahu bahwa Tuhan memberikan kuasa kepada manusia supaya mereka akan berkuasa di atas semua kehidupan, burung-burung di udara dan juga yang dalam air. Bukan berkuasa untuk membinasakan, tetapi berkuasa untuk memelihara mereka. Jadi penatelanan adalah satu gaya hidup, dia bukan program, dia adalah gaya hidup, bagaimana kita hidup dari hari ke hari dan menerima Yesus. Setelah dia menerima Yesus, kita menjadi rakan kongsi, bekerja, rakan sekerja dengan Allah. Kenapa? Sebab Tuhan menjadikan kita agen, di mana kita dapat mengurus apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, urusan Tuhan, dan kita yang mengendalikannya. Dan kita tahu bahwa penatelanan datang daripada perkataan hamba, di mana hamba ini bukan hamba yang disuruh-suruh, tidak ada kuasa, tidak ada hak, tetapi dia adalah hamba yang mempunyai kuasa. Seperti Eliezer, hamba kepada Abraham, yang telah mencarikan istri untuk Ishak. Seperti Yusuf, yang keluar masuk, dia dibeli oleh Potifar, dan dia menjadi pengurus kepada semua urusan rumah Potifar. Dan oleh karena dia difitnah, dia masuk penjara, dan di penjara sekali lagi dia seorang hamba, tetapi dia diberikan tanggung jawab, kepercayaan untuk mengurus semua hal-hal kerja dalam penjara. Jadi apabila dia bertemu dengan Firaun, dia sekali lagi dipercayakan oleh Firaun, dan semua pergerakan orang-orang Mesir adalah di bawah tangan Firaun, khususnya tangan
Yusuf, khususnya hal ehwal tentang pengumpulan gandum dan juga penjualan pembelian gandum. Jadi inilah penataran hamba yang diberikan kuasa. Kita manusia diberikan kuasa oleh Tuhan untuk bumi ini. Nah, bila kita bercakap tentang kehidupan rohani, kita perlu bermula. Saya akan bawa kita bermula dengan cerita ataupun kisah yang sangat penting dan ringkas. Selalu kita dengar tentang bagaimana Tuhan mencipta atau membentuk manusia. Kita baca dalam Kejadian 2 ayat 7 mengatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan membentuk. Nah, mari kita ambil kata membentuk itu. Kata membentuk adalah dalam perkataan Ibrani adalah yatsar, dan dia selalu digunakan untuk membentuk mengikut pelan, dan pelan ini selalu digunakan oleh arsitek. Nah, artinya bila Tuhan membentuk, dia membentuk bukan dengan sembarangan, dia membentuk bukan tanpa rencana, dia membentuk bukan tanpa ada yang akan dia gunakan untuk acuan. Dimana bila dia membentukkan dengan pelan yang sudah sedia ada, dan kita tahu bentuk itu adalah, pelan itu adalah seperti yang terdapat dalam Kejadian 1 mengatakan, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, katanya. Jadi itulah pelan tersebut, di mana Tuhan membentuk manusia, menyentuh mereka ataupun manusia ini dengan tangannya sendiri, dan menurut gambar rupanya. Itulah bagaimana manusia itu dibentuk. Nah, dalam ayat ini juga kita melihat bagaimana adanya sentuhan Tuhan. Bila dia membentuk, grafik di sini mengatakan secara grafik, gambaran yang kuat mengatakan bila membentuk, dia melibatkan pergerakan, dia melibatkan sesuatu, dan sebagai manusia kita melihat ini sebagai ada tangan yang membentuk. Dan bila dia membentuk dengan tangannya, dengan kreativitinya, dengan pelan yang sudah ada, yaitu gambar dan rupa Tuhan, dan menghembus nafas ke dalam hidung manusia itu. Jadi setelah dibentuk, sentuhan. Dan bila Tuhan menyentuh dengan nafas, dia menghembuskan nafas dalam hidung, maka terjadilah makhluk hidup. Jadi adanya sentuhan, melibatkan sentuhan di dalam penciptaan manusia. Nah, kenapa ini penting? Karena dari sanalah Tuhan sudah memulahkan perhubungan. Dia sudah spark perhubungan. Nah, kita nampak pelan. Pelan itu kita boleh katakan pelan itu boleh jadi sifat dia. Tetapi dalam pelan itu, dalam Kejadian 1 juga mengatakan menurut gambar dan rupanya. Jadi bila kita berkata tentang gambar dan rupanya, kita tidak pernah melihat dan mengetahui bagaimana bentuk rupa Tuhan. Tetapi apa yang kita tahu daripada kisah tentang Tuhan, daripada bagaimana Tuhan turun ke dunia ataupun Tuhan campur tangan dalam hal ehwal kehidupan manusia yang diceritakan melalui Alkitab dalam Perjanjian Lama. Kita tahu bahwa Tuhan adalah pengasih. Tuhan mempunyai kuasa. Tuhan mempunyai emosi. Dia boleh cemburu, dia boleh sakit hati, dia boleh merasa senang hatinya, dia boleh merasa bahwa melihat kesetiaan seseorang. Jadi ini adalah acuan, gambar, pelan, rupa Tuhan yang ada pada kita, yang Tuhan sudah berikan. Jadi oleh karena saya dibentuk dengan pelan, dengan gambar dan rupa Tuhan, maka saya ada connection saya dengan Tuhan. Seperti juga saya dengan anak pertama kami yang bernama anak Kito. Banyak yang mengatakan, wah, copy paste betul, copy paste. Dan bila saya lihat, ya memang gambar. Dan ini muka itu sama. Dan ini menunjukkan bahwa adanya talian hubungan atau perhubungan di antara saya dan anak saya. Jadi kita sebagai manusia dan juga Tuhan mempunyai hubungan yang kuat, di mana Tuhan membentuk, sentuhan itu, Tuhan menghembus, itu juga sentuhan. Dan ini sudah menjalin satu hubungan. Dan sentuhan sudah disebutkan tadi, sentuhan membentuk menurut pelan, dan permulaan perhubungan hanya boleh berlaku apabila hidupnya manusia. Jadi untuk memulakan perhubungan dua hala ini, saya Tuhan dan Tuhan saya,
saya perlu hidup. Jadi Tuhan memberikan nafas kehidupan. Nah, sadarkah kita bahwa kita amat bergantung kepada hidup, nafas hidup. Jadi apabila ada sentuhan ataupun kita kata, oh saya sakit kepala. Bila saya sakit kepala dan ada orang yang pergi dan memegang dan mengurut, kesakitan itu bukan terubat karena sentuhan, tetapi ada sesuatu yang berlaku apabila sentuhan itu ada. Jadi menurut saintis, kajian sains mereka mengatakan ada oksitosin. Ini adalah hormon yang membuatkan kita merasa baik. Jadi ia akan berlaku bila sentuhan ini ada dan merasa kita dipeduli. Manakala hormon stres juga pula dipanggil sebagai kortisol, dan ini merangsang. Kita akan lebih tambah stres oleh sebab dua hormon ini. Jadi oksitosin bila ada sentuhan berlaku di antara manusia dan manusia, sama ada itu dalam keluarga ataupun hubungan suami istri dan sebagainya, ini akan membuatkan kita merasa baik. Nah, Facebook, saya mau bercakap tentang Facebook. Facebook dalam bahasa Melayu adalah muka buku. Facebook can never defeat the power of human touch. Ya, Facebook tidak pernah akan dapat mengalahkan atau menggantikan sentuhan manusia yang sebenar. Bila saya menyampaikan message ini, kita mempunyai banyak pilihan pada screen handphone kita. Kita ada like, suka, kita ada kasih, love, kita ada ketawa, emoji, emoticons. Kita ada menangis, kita ada marah. Ini semua adalah emosi. Dan bila saya nampak ini semua naik pada screen saya sendiri, saya lihat ia tidak dapat melawan, dia tidak dapat dibandingkan dengan bila seseorang menyentuh saya. Begitu juga dengan Anda, saya pasti. Dan dalam kajian mengatakan bila ada sentuhan, it will boost your immune system. Dia akan merangsang sistem imunisasi kita. Dan untuk duduk selama 10 menit bersebelahan dengan orang yang kita kasihi, dia akan mengurangkan tekanan darah. Jadi cobakan. Kita tidak pernah try ini, tapi ini kajian yang sudah dibuat. Kalau kita duduk 10 menit dengan seseorang yang kita kasihi, sama ada itu suami atau istri ataupun anak-anak atau seseorang yang dekat dengan kita, kita duduk, dan saya pasti ini khusus dengan suami istri, dia akan boleh menurunkan blood pressure, dia kata. Nah, di dalam bagi wanita, bagi kalangan wanita, untuk wanita yang senang dengan budaya berpeluk ataupun senang untuk ekspres kasih mereka ataupun kepedulian mereka dengan memeluk seseorang, di antara perempuan dengan perempuan ataupun pasangan. Tapi kalau sekarang susah lah kan, sebab ini kita punya wabak ini coronavirus ini, tidak boleh, sukar untuk dijalankan. Tapi kalau itu tidak ada, dia katakan bahwa dengan pelukan ia akan menurunkan nadi denyutan jantung ke tahap yang lebih baik berbanding yang denyutan jantung di mana kita nervous dan sebagainya. Dan kalau ada yang ada migraine, boleh try memeluk seseorang dan mungkin mengucapkan sesuatu. Dan sebelum tidur, bila ada yang berpelukan, mungkin adik-beradik dan ahli keluarga, before sleeping at night, kita akan melihat ada perbezaan pada blood pressure dan juga kepada heart rates. Jadi ini bukan kajian saya praktikal, tetapi kajian mereka yang terlibat dalam kajian ini, saya hanya kongsikan. Nah, bila kita melihat ini, artinya sentuhan Tuhan juga mempunyai kuasa. Bila Tuhan menyentuh manusia, dia membentuk manusia, dia memulakan hubungan dengan hembusan nafas, dia memberikan life, dia memberikan hidup. Jadi dalam
penatelanan, pengurusan. Kita masuk kepada pengurusan kehidupan rohani kita. Bagaimana kita mengurus kehidupan rohani kita. Keperluan perhubungan dengan Tuhan itu sangat penting. Oleh itu kita perlu mendalami ataupun membuat lebih dalam hubungan kita sesama keluarga dan juga sesama manusia. Manusia perlukan nafas hidup dan manusia juga perlukan Tuhan. Oleh karena Tuhan adalah pemberi ataupun Tuhan adalah penyedia nafas hidup, maka dengan jelas kita perlukan Tuhan yang memberikan nafas itu. Kita tidak boleh katakan saya tidak perlu Tuhan, tapi sedangkan kita perlu nafas hidup. Walhal apa yang kita nampak tadi bahwa Tuhan yang memberikan nafas hidup. Dan kalau bukan Tuhan yang memberikan nafas hidup pada kita, bagaimana mungkin kita boleh hidup? Jadi kita adalah tidak masuk akal bila kita katakan saya hanya perlu nafas hidup dan saya tidak perlu Tuhan. Padahal Tuhanlah yang menjadi sumber kepada nafas hidup. Jadi adalah sangat jelas dalam ayat tadi mengatakan bahwa kita perlukan nafas hidup. Dan dengan itu juga kita perlukan Tuhan yang telah memberikan nafas hidup. Manusia perlukan perhubungan. Bukan saja perhubungan sesama manusia, tetapi dengan Tuhan. Nah di sini untuk sesama manusia dengan tidak panjang kita melihat bahwa Tuhan nampak bahwa manusia itu tidak baik kalau seorang diri. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah saya tidak akan bahas ini terlalu lama. Tetapi apa yang saya mau kita tahu adalah Tuhan sendiri mengatakan bahwa menjadi seorang diri itu tanpa perhubungan. Menjadi, kalau saya boleh katakan, kerak sumbang. Atau menjadi terlalu bersendirian itu tidak baik. Dan sejak akhir-akhir ini dalam berita saya selalu melihat bahwa sepanjang PKP, apalagi lockdown, banyak di antara mereka yang dilaporkan telah mencabut nyawa sendiri. Kenapa? Karena terlalu bersendirian. Dan kita tahu juga bahwa di negara lain banyak di antara mereka yang tidak setuju dengan lockdown, tidak setuju dengan perintah untuk tetap berada di rumah. Mereka mau juga pergi keluar, mau pergi ke pantai, mau pergi bersosial. Kenapa? Sebab perkataan ini, perhubungan. Manusia tidak tahan, tidak boleh hidup kalau tidak berhubungan dengan orang lain. Kita adalah manusia sosial. Kita perlu bertemu dengan orang, kita perlu bercakap, kita perlu berinteraksi, kita perlu mempunyai hubungan dengan orang lain. Kalau tidak, akibatnya adalah banyak orang yang merasa sangat kesepian, sunyi, dan merasa bahwa dia tidak lagi dipeduli oleh orang lain, maka dia mencabut atau mengambil nyawanya sendiri. Sedangkan Tuhan sudah menunjukkan bahwa manusia, salah satu keperluan manusia adalah untuk berinteraksi. Jadi ayat ini bukan saja tentang berkawin. Ayat ini bukan saja tentang bagaimana manusia harus ada pasangan. Ia tidak hanya limited kepada ataupun dihadkan kepada bahwa seseorang itu harus berkawin. Tetapi ia menunjukkan bahwa manusia adalah manusia yang sosial. Dia harus mempunyai hubungan. Dia harus berinteraksi. Dia harus bertemu dengan orang lain. Jadi dengan keperluan perhubungan ini, tidakkah kita sadar bahwa kita juga perlu berhubungan dengan pencipta kita? Jadi dalam mengurus kehidupan kita ini, kita tidak hanya mengurus kehidupan di mana kita boleh teruskan kelangsungan hidup, mempunyai pekerjaan, mempunyai makanan, mempunyai keuangan, dan coba untuk hidup dengan dengan kepenuhan, tetapi kita perlu perhubungan juga, mengurus kehidupan kita untuk berhubungan dengan Tuhan. Dan salah satu contoh yang ada dalam Alkitab, keperluan untuk berhubung adalah, saya suka untuk mengetengahkan Abraham. Karena Abraham mempunyai, ataupun kisah Abraham ini ditulis agak panjang dalam Alkitab. Jadi banyak sekali yang boleh kita perhatikan daripada kehidupan Abraham. Dan kita tahu bahwa Abraham, dia telah dipanggil oleh Tuhan untuk pergi ke satu negeri yang akan Tuhan tunjukkan. Jadi dia bermula di tanah haram ataupun di bahagian atas ini, dan keluarganya datang daripada Babylon. Sebenarnya dalam bahasa yang kita boleh fahami, dia keluarganya berpindah ke Haran, dan selepas itu Abraham dipanggil dan dia turun ke sini untuk melalui
tempat, pergi ke tempat yang Tuhan tunjukkan. Nah, apa yang saya ingin ketengahkan di sini adalah kalau kita boleh perhatikan pada waktu Tuhan memanggil dia, kita nampak yang bagian merah ini dan ada segitiga merah sini. Dalam Kejadian 12 ayat 7, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Jadi untuk pertama, dia sudah berada di Shechem, dan di Shechem dia merasakan ada keperluannya untuk berhubungan dengan Tuhan. Ada keperluannya untuk mendirikan mezbah. Dan mezbah itu adalah tempat di mana dia berinteraksi dengan Tuhan. Tempat dia memberikan korban bakaran, di mana dia mau mempunyai hubungan rohani, mempunyai satu tempat yang khusus di mana dia boleh memberikan atau menunjukkan hubungannya dengan Tuhan. Nah, tidak lama dari itu dia berpindah ke Betel, dan di sana dia memasang kemah, dan di sana juga dia mendirikan mezbah. Jadi dari satu tempat ke tempat yang lain, di sana di mezbah itulah dia memanggil nama Tuhan. Jadi kehidupan Abraham bukan saja tentang penyangkalan diri, bukan saja tentang bapak ataupun seorang bapak kepada orang percaya, tetapi kehidupannya adalah tentang bagaimana hidup rohaninya itu, ataupun bagaimana hubungannya. Dia telah mengurus hidup dia dengan sebaik yang dia dapat untuk memastikan bahwa dia dan istrinya dan seisi orang-orang yang datang bersama dengan dia akan dapat berhubungan dengan Tuhan melalui mezbah yang dia dirikan. Ketiga, dia pindah lagi dan dia pergi ke Mamre, dan Abraham di sana dia daripada Betel, dia buka kemahnya, dia pindah ke Mamre, jauh ke selatan sedikit, dan di sana dia sekali lagi mendirikan mezbah. Bayangkanlah kamu dan saya harus mendirikan mezbah untuk datang kepada Tuhan hari ini. Berapa banyak mezbah yang mungkin akan kita buat? Berapa kali sudah ada perpindahan dalam keluarga Anda? Dan setiap kali Anda berpindah, mezbah akan didirikan. Setiap kali Anda berpindah, mezbah akan didirikan. Jadi inilah kehidupan, bayangan kepada kehidupan Abraham. Dia mempunyai hidup, ataupun dia mengurus hidupnya di mana dia memastikan supaya dia akan dapat berhubungan dengan Tuhan. Nah, di mezbah itu persembahan korban itu adalah penyembahan dia. Jadi dia menyembah Tuhan di depan ataupun pada mezbah korban, sementara dia memberikan korban bakaran. Di mezbah itu juga bagi Abraham itu adalah cara dia berhubungan dengan Tuhan lebih rapat. Jadi bayangkan ini, banyak yang mengatakan saya boleh berdoa dengan Tuhan bila-bila saja. Saya boleh waktu duduk, waktu baring, waktu memandu, waktu di mana saja, bermain dan sebagainya. Tetapi mungkin bagi saya itu oke. Itu bagi saya boleh diterima. Tetapi kalau kita membandingkan apa yang Abraham buat, dia catatan ini ataupun catatan di mana dia telah mendirikan mezbah dari satu tempat ke tempat yang lain, menunjukkan kepada kita bahwa ada yang spesial, ada yang istimewa tentang mezbah yang dia dirikan. Di mana mezbah yang dia dirikan ini adalah tempat di mana dia menyembah, tempat di mana dia berhubungan dengan lebih rapat kepada Tuhan, dan tidak cukup untuk Abraham menyembah Tuhan dalam hati, tetapi dia tunjukkan ini dalam perbuatan. Dan mezbah itu dia tidak rosakkan. Apabila dia pergi, dia biarkan mezbah itu. Dan bila ada orang Kanaan yang datang dan lalu di sana, mereka tahu siapa punya mezbah ini, Abraham. Jadi dia tunjukkan melalui perbuatannya bagaimana dia mempunyai hidup yang rohani, hidup bersama dengan Tuhan. Nah, saya mau baca aplikasi daripada sedikit pendahuluan ataupun sedikit penjelasan tentang kehidupan rohani Abraham. Bagi kita hari ini, saya ingin baca dalam buku Evangelism, muka surat 499 mengatakan, berkumpullah dengan anak-anak kamu dalam kebaktian Tuhan untuk membaca sabdanya dan menyanyi, memujinya pagi dan petang, ajarlah mereka menghafal hukum Tuhan. Jadi bagi kita, it's okay, boleh kita berdoa dalam kereta, boleh kita berdoa di waktu kita bekerja, boleh kita berdoa waktu berjalan, boleh. Semua boleh. Tetapi mengenai
spesial ataupun jam yang istimewa seperti Abraham lakukan. Dia mengumpul semua orang yang bersama dengan dia. Dia tidak ada anak waktu itu. Dia ada Lot, dia ada istri. Dan dia mengumpul semua hamba-hamba yang dia datang. Dia pastikan semua datang dan berkumpul. Dan di sana mereka menyembah Tuhan. Demikian juga dicatatkan bahwa kita didorong untuk mengumpulkan anak-anak kita dalam kebaktian Tuhan. Membaca, mengingati sabdanya, memuji dia pagi dan petang. Dan ajar mereka untuk mengerti siapa Tuhan, mengetahui hukum-hukum yang Tuhan atau kehendak Tuhan yang dia nyatakan dalam Alkitab. Jadi ini adalah kehidupan orang-orang Kristen yang seharusnya. Pikirkan, menonton, masa bekerja, masa berbual, masa berseronok, dan masa belajar. Kalau kita adalah dalam bidang akademik, kalau kita adalah pelajar, pikirkan semua masa yang kita gunakan ini. Dan kita boleh senaraikan lebih dari ini. Dan bila kita tanyakan, apa kegiatan, mana satu masa yang telah kita adakan dengan sengaja supaya pertumbuhan rohani keluarga ini dapat digalakkan, dapat dipupuk. Mana satu masa di sini. Jadi dalam pengurusan kehidupan rohani, dalam kita diberikan waktu untuk mengurus kehidupan rohani kita. Bagaimana kita boleh bandingkan hidup kita dengan Abraham? Bukan untuk membandingkan bahwa kita ini jauh tidak lebih baik, tetapi untuk mencontohi bagaimana dia sudah membuat mezbah untuk keluarganya. Jadi untuk kita melakukan ini, kita perlu dengan sengaja menyediakan masa, menyediakan tempat dalam ruang hidup kita agar pertumbuhan rohani dapat digalakkan. Kita lihat Daniel sebentar waktu. Daniel sudah hampir mungkin 70 tahun. Dia banyak menghabiskan masanya sejak dari dia ditangkap, ditawan, hidupnya di Babel. Dia hanya beberapa tahun dalam kerajaan Persia. Nah, dalam Daniel 6 ayat 11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, perhatikan kebiasaan Daniel. Nah, kita tahu dalam latar belakang cerita ini, kita tahu bahwa ia berkenan dengan satu surat yang dikeluarkan oleh raja di mana selama 30 hari tidak ada seorang pun dalam kerajaan Babylon yang kerajaan Darius yang boleh menyembah kepada Allah-Allah yang lain. Jadi mendengar tentang perintah ini, maka Daniel seperti biasa 3 kali sehari dia berdoa serta memuji Tuhan. Apa yang kita boleh lihat dalam kehidupan Daniel? Selama 70 tahun dia berlutut, dia berdoa. Ini adalah kehidupan rohani yang dicatatkan dan sangat berharga untuk kita. Sekali lagi, kita boleh berdoa di mana saja, tetapi di mana dan apa masa, di mana tempat, apa masa yang boleh kita gunakan untuk ambil waktu dan berhubungan dengan Tuhan secara pribadi. Seperti yang biasa dia lakukan. Ini bukan pertama kali, tapi seperti biasa yang dia lakukan. Jalan menuju Yesus mengatakan pada kita, doa adalah pembuka hati kepada Tuhan, seperti kepada sahabat. Kita tidak berdoa supaya Tuhan akan mengetahui kita. Kita berdoa untuk menolong kita mengetahui dan menerima Dia. Doa tidak membawa Tuhan datang kepada kita, tetapi doa akan membawa kita lebih dekat kepadanya. Jadi kadangkala bila kita berdoa, kita menyangka bahwa kita perlu bagi tahu semua, kita mau Tuhan tahu semua apa yang kita rasakan. Tetapi sebelum pun kita berdoa, Tuhan sebenarnya sudah tahu jalan dan liku-liku kehidupan kita, apa yang kita alami pada hari itu. Jadi apa yang perlu kita buat adalah bila kita berdoa, Dia akan menolong kita yang menerima Dia dalam kehidupan, dalam jalan-jalan kehidupan kita. Kita mau supaya kita yang dibawa kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah mengetahui kehidupan kita. Kita yang bawa Tuhan. Kita yang bawa diri kita lebih dekat kepada Tuhan. Jadi
Dalam kehidupan rohani, salah satu ataupun satu jalan bagaimana kita boleh mengatur kehidupan kita sebagai seorang penetelayan, saya perlu mempunyai hubungan yang tetap, yang konsisten bersama dengan Tuhan. Dan saya perlu mempunyai masa yang istimewa di mana saya boleh bercakap dengan Tuhan, menyatakan isi hati saya supaya saya benar-benar dapat memahami kehendak Tuhan. Kita baca lagi dalam testimoni daripada buku Peristiwa Akhir Zaman. Setiap pagi baktikan diri dan anak-anak kamu untuk Tuhan, kepada Tuhan untuk hari itu. Jangan mengira bulan atau tahun, dia bukan kepunyaanmu. Satu hari yang pendek diberikan padamu, seakan-akan ia hari terakhir buat kamu di bumi. Bekerjalah waktu itu untuk Tuhan. Serahkan rencana-rencana kamu kepada Tuhan untuk dilaksanakan atau dibatalkan menurut rahmatnya, menurut kasih karunia-Nya. Jadi satu lagi panduan bagi kita, gesaan bagi kita, dorongan bagi kita, supaya setiap pagi bawa anak-anak kepada Tuhan. Kalau kita melihat cerita Ayub tidak pernah miss dalam cerita itu, dalam rekodnya. Setiap hari dia akan membawa korban bakaran menurut jumlah anak-anaknya, yaitu 10 orang. Dia mempersembahkan korban bukan hanya untuk diri dia, tetapi untuk anak-anaknya. Demikianlah kita, apabila kita berdoa semampu yang boleh, kalau boleh, dan sedaya upaya yang boleh, sesingkat manapun, jangan kita miss untuk mengabdikan diri, menyerahkan diri kita, dan juga anak-anak kita, dan juga pasangan kita untuk Tuhan pada hari itu. Karena mungkin itu adalah hari yang terakhir bagi kita di bumi. Lalu tulisan ini mengatakan, serahkan semua itu pada Tuhan. Kalau ada rancangan, kalau ada plan, serahkan pada Tuhan. Dan beritahu Tuhan sama ada terus laksanakan atau perlu saya batalkan. Keluarga harus berdoa bersama-sama. Namun doa persendirian juga penting. Jadi lihat, kita boleh berdoa sebagai satu keluarga, tetapi doa pribadi itu juga penting. Orang yang menggunakan masa sendirian bersama Tuhan, kerohaniannya sentiasa hidup. Jadi kebangunan ataupun pertumbuhan rohani secara pribadi bergantung kepada berapa banyak masa kita untuk bersendirian bersama dengan Tuhan. Dalam ayat seterusnya, mustahil bagi hidup Kristen untuk sentiasa sihat tanpa berdoa. Adalah mistik, adalah adalah satu idea yang tidak benar bila kita mengatakan saya masih Kristen tetapi saya tidak berdoa. Walaupun saya tidak berdoa tetapi hati saya tetap dengan Tuhan. Ini mustahil untuk dilakukan sebagai seorang Kristen. Kita harus berdoa dan hidup Kristen itu akan menjadi sehat. Berdoa bukan saja secara pribadi, tapi bersama keluarga dan juga umum. Namun itu tidak cukup. Seseorang itu perlu menyatakan isi hatinya pada Tuhan. Dalam doa yang hanya Tuhan mendengar, orang lain tidak. Tidak ada telinga lain yang mendengar hasrat yang rahasia tersebut. Mendengar hasrat yang rahasia tersebut. Jadi kita masing-masing mempunyai perkara yang kita tidak mau orang lain tahu. Kita masing-masing ada perkara yang kita simpan untuk kita saja. Tetapi di depan Tuhan kita perlu belajar untuk membuka hati kita. Kita perlu belajar mengambil masa bersendirian. Dan saya membawa kita kepada kehidupan Henokh. Satan tidak akan dapat mengatasi seseorang yang hatinya telah mencapai Tuhan untuk berdoa. Inilah yang setan tidak boleh lakukan. Bila hati kita sudah tiba untuk berdoa, setan tidak mempunyai jalan untuk menghalang kita. Masa bersendirian
Lukas 5 ayat 15, teladan daripada Yesus. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar. Dan datanglah orang banyak berbondong-bondong untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit. Jadi Yesus mempunyai kehidupan yang sangat sibuk. Dia dikejar orang, dia menjadi viral di mana-mana. Orang datang dapat melihat di mana dia pergi, dapat mencari di mana dia pergi. Seolah-olah Yesus mempunyai GPS. Jadi Yesus mempunyai kehidupan yang sibuk karena orang banyak datang dan mencari dia setiap hari. Tapi dalam kesibukan itu, dia mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa. Kamu dan saya juga mempunyai kehidupan yang sibuk. Mungkin ada yang keluar awal pagi dan kembali waktu malam. Sesibuk manapun kehidupan kita, seperti Yesus, kita harus dan perlu selalu ada alasan dengan sengaja untuk mencari tempat yang bersendirian dan berdoa kepada Tuhan. Mungkin kita tidak dapat cari hutan dan sebagainya. Tidak. Mungkin bila kita balik rumah, ada tanggung jawab yang lain terus sampai kepada kita. Tapi saya ingin cadangkan, dalam keadaan hidup kita hari ini, yang dimana pergerakannya begitu cepat berbanding di masa yang lalu, kesibukannya cepat, kemungkinan sementara kita masuk ke dalam kereta, kalau kita menggunakan kereta, kembali atau baru selesai daripada ruang pejabat atau dari kerja, ambil sejenak, masa sejenak di dalam kereta bersendirian, duduk di sana dan merenungkan apa yang sudah berlaku pada hari itu. Merenungkan, mempelajari kehidupan diri sendiri, apa yang saya sudah katakan, apa yang saya sudah perbuat, dan apa yang saya sudah kongsikan. Dan beritahu kepada Tuhan, apa hal-hal yang merisaukan kita, apa hal-hal yang mengganggu kehidupan kita, apa hal-hal kegembiraan yang boleh kita nyatakan kepada Tuhan hari itu. Tinggal dalam kereta, jangan terus drive, duduk dan ambil masa untuk merenungkan hari itu. Sementara matahari mungkin terbenam, mungkin hujan menimpa kita, mungkin itu masa yang terbaik bagi kita. Karena dalam kereta itu kita bersendirian dan belum ada ahli keluarga yang lain. Kita dapat mempunyai waktu untuk yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus mempunyai pola kehidupan yang seperti itu setiap hari. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, dia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Jadi tadi kita nampak bahwa selepas Yesus melayani di petang hari, dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Waktu ini sebelum dia keluar, sebelum banyak orang yang bangun, dia ada di tempat sunyi dan dia berdoa di sana. Dan setelah dia berdoa, Simon, murid-muridnya datang kepada dia dan mengatakan, Yesus, semua orang mencari engkau. Jadi Yesus selalu mengambil ruang untuk mempunyai masa berdoa dengan Bapa Surgawinya. Kalau Yesus melakukan ini, bagaimana dengan saya sebagai pengurus kepada kehidupan rohani saya? Bagaimana? Masa bersendirian juga dicatatkan oleh pemazmur. Dia kata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Perkataan diam datang daripada perkataan Ibrani yang bermaksud tinggalkan. Jangan berbuat apa-apa. Berdiam, jangan mengatakan apa-apa. Dan ini dalam gaya bahasa command ataupun bahasa untuk mengarahkan kita untuk diam. Hanya apabila kita diam, barulah kita dapat mengakui bahwa Tuhan itu adalah Tuhan. Kita perlu mempunyai waktu untuk berdiam, menyepihkan semua yang ada pada hidup kita, sehingga kita akan tahu bahwa Tuhan itu Tuhan. Henokh di tengah-tengah kehidupan yang aktif bekerja, Henokh bertekun dalam menetapkan hubungannya dengan Tuhan. Semakin banyak dan menekan pekerjaannya, semakin tetap dan sungguh-sungguh dia berdoa. Dia meneruskan untuk mengasing dirinya untuk beberapa ketika dari masyarakat. Setelah seketika bersama dengan orang-orang bekerja untuk menguntungkan mereka dengan pengajaran dan teladan. Jadi
Kehidupan Henokh yang dicatatkan dalam Kisah Nubuat mengatakan bahwa dia mempunyai hubungan yang tetap dengan Tuhan. Semakin dia sibuk, semakin dia sungguh-sungguh untuk berdoa. Dia mengasingkan diri untuk menggunakan satu masa bersendirian. Lapar dan haus akan pengetahuan ilahi yang mana hanya Tuhan dapat berikan. Jadi dalam kita meluangkan waktu untuk bersendirian bersama dengan Tuhan, untuk melihat kehidupan rohani kita, di sana pengetahuan ilahi akan dinyatakan pada kita, di mana pengetahuan akan Tuhan itu hanya dapat diberikan kepada mereka yang mengambil waktu berhubungan dengan Tuhan. Berhubungan dengan Tuhan, Henokh semakin lama semakin memantulkan image ilahi. Semakin lama kita menatap Tuhan, menatap kebaikan Tuhan, menatap firman Tuhan, menatap sifat Tuhan yang dinyatakan dalam firman-Nya, semakin itu kita akan diubah menjadi image Tuhan kembali. Di padang pasir, Paulus juga ditulis memiliki peluang untuk belajar dan meditasi. Dengan tenang dia melihat kembali pengalaman lalunya dan memastikan pekerjaan pertaubatannya itu. Dia mencari Tuhan dengan segenap hatinya tanpa henti sampailah dia tahu dengan kepastian bahwa pertobatannya diterima dan dosanya telah diampuni. Banyak sekali orang, termasuklah Kristen, yang masih meragui bahwa apakah dosa saya sudah diampuni. Inilah pertanyaan yang sering kali timbul. Saya sudah melakukan ini, tetapi apakah dosa saya sudah diampuni? Paulus sudah menyerahkan banyak orang Kristen, memenjarakan, bahkan ada di antara mereka yang dianiaya dan juga dibunuh karena pekerjaan Paulus. Dan Paulus merasakan bahwa dia perlu ada kepastian bahwa dosanya ini sudah diampuni. Dan inilah pekerjaan yang dia lakukan secara pribadi, di mana dia berdoa sehingga Tuhan benar-benar memberitahu dia, sehingga dia pasti bahwa dia adalah milik Tuhan. Kemungkinan inilah yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita, di mana kita perlu belajar untuk bersendirian bersama dengan Tuhan dan bertanya pada Tuhan, meminta kepada Tuhan supaya kita akan mengetahui bahwa kita adalah anak-anak Tuhan dan kita mempunyai kehidupan yang bebas daripada semua perkara yang bersalah. Jadi dengan ringkas, sudah selesai perbahasan kita pada petang ini. Dengan ringkas, penatalenan hidup rohani ataupun penatalenan pengurusan tentang hidup rohani kita adalah tanggung jawab kita. Bukan sahaja diri sendiri kita, tetapi keluarga kita. Kita harus belajar untuk mempraktikkan gaya hidup ini dalam keluarga dan juga secara pribadi. Kitalah yang pilih bila masa sesuai bagi kita untuk mempunyai pertumbuhan rohani melalui perhubungan dengan Tuhan. Kalau kita akui kita perlu hubungan sesama manusia, kenapa kita tidak mau berhubungan dengan Tuhan? Kalau Tuhan sudah menyentuh kita, membentuk, menghembuskan nafas hidup kita untuk kita, kenapa kita tidak perlukan Tuhan yang adalah sumber kepada nafas hidup? Jadi saudara dan saudari, para viewers yang dikasih dalam Kristus, saya ingin mendorong kita untuk tetap mengambil waktu berdoa secara pribadi khususnya. Karena hanya dengan itu, hanya dengan dapat mengurus itu, maka kita menjadi orang yang menang setiap hari. Kita akan sambung ini pada minggu depan dan kita lihat bagaimana keadaannya nanti. Dan saya mau kita lihat kembali maksud penatalenan Alkitabiah, bahwa penatalenan adalah gaya hidup seseorang yang menerima Kristus sebagai Tuhan, dan dia bekerja menjadi rakan kongsi Allah dan menjadi agen Tuhan mengurus urusannya di bumi. Dan salah satu urusan yang perlu kita jalankan adalah tentang kehidupan saya bersama dengan Tuhan, kehidupan rohani saya dan juga keluarga yang ada. Jadi dengan itu biarlah kita mengambil tanggung jawab ini, supaya kita akan menjadi pengurus kepada hidup rohani kita pribadi dan juga keluarga kita. Tuhan memberkati dan kita berdoa. Tuhan, kami ketahui bahwa betapa pentingnya kehidupan kami untuk terus berhubungan dengan Tuhan. Dan kami dapat berhubungan dengan Tuhan, mencari waktu yang sesuai, dan melalui doa kami dapat berhubungan dengan Engkau. Bapa, kami lemah, namun kuatkan kami.
Bantu kami mengubah gaya hidup kami. Bantu kami supaya dapat menyisihkan waktu untuk berhubungan dengan Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberi kami hati yang baru, memberikan kami pemikiran yang baru, sehingga kami dapat hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan yang telah mendengar. Kami berdoa padamu Yesus. Amin. Terima kasih kepada semua, dan sebelum kita berakhir, saya akan bawa kita untuk melihat satu lagu lagi, dan lagu ini bertajuk, saya akan lihat dulu mana sudah. Dan ada yang bertanya tadi, di mana saya boleh hantar gambar. Jadi hantar gambar, Anda boleh hantar gambar melalui laman ini, message saja, dan Anda boleh menghantar gambar itu melalui WhatsApp, yaitu yang bernomor, sudah sedia? Bernomor 0109408424. Jadi Anda boleh balik-balik dengar nomor tadi lah ya. Oke, lagu ini adalah lagu yang bertajuk In Times Like This. Seperti masa ini, beginilah kita perlukan Tuhan dalam kehidupan kita. Lagu klasik namun penuh dengan makna. In times like this, you need a Savior. In times like this, you need an anchor. Be very sure, be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. This rock is Jesus, yes, He's the one. This rock is Jesus, the only one. Be very sure, be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. In times like this, you need the Bible. In times like this, oh, be not idle. Be very sure, be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. This rock is Jesus, yes, He's the one. This rock is Jesus, the only one. Be very sure, be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. In times like this, I have a Savior. In times like this, I have an anchor. I'm very sure, I'm very sure. My anchor holds and grips the solid rock. Jesus, yes, He's the one. This rock is Jesus, the only one. Be very sure, be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. Be very sure, and your anchor holds and grips the solid rock. Dan oleh karena hujan, saya ingin hujankan Anda dengan satu lagi lagu, boleh? Dan terima kasih karena Anda bersama dalam dalam khutbah atau penyampaian tadi pagi tentang dunia, dan sekarang tentang tentang penatelanan. Bukan
renungan ini saya akan ambil satu lagu yang agak mencabar tetapi message-nya sangat indah. Till the storm passes by. Hujan, jadi sangat senang dengan lagu. In the dark of the midnight have I lifted my face, while the storm howls above me, and there's no hiding place. Neath the crash of the thunder, precious Lord, hear my cry, keep me safe till the storm passes by. Till the storm passes over, till the thunder sounds no more, till the clouds roll forever from the sky. Hold me fast, let me stand in the hollow of thy hand. Keep me safe till the storm passes by. Many times Satan whispers, there is no need to try, for there's no end of sorrow, there's no hope by and by. But I know thou art with me, and tomorrow I'll rise where the storms never darken the skies. Till the storm passes over, till the thunder sounds no more, till the clouds roll forever from the sky. Hold me fast, let me stand in the hollow of thy hand. Keep me safe till the storm passes by. When the long night has ended and the storms come no more, let me stand in thy presence on the bright, peaceful shore, in that land where the tempest never comes. Lord, may I dwell with thee when the storm passes by. Till the storm passes over, till the thunder sounds no more, till the clouds roll forever from the sky. Hold me fast, let me stand in the hollow of thy hand. Keep me safe till the storm passes by. Passes by. Amin. Puji Tuhan, dan terima kasih karena bersama-sama di dalam ruangan khotbah jam 4, dan kita akan bertemu
minggu depan, dan kalau ada sebarang perubahan itu akan dimaklumkan. Selamat menutup hari Sabat dan selamat menikmati hari hujan. Bye bye, Tuhan memberkati.